Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifais Febriananto dari kelas 4C Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini dalam pembuatan video ini saya dalam tugas Sosiologi Industri ingin mewawancarai salah satu pemilik dari kolam lele tersebut. Jadi beliau adalah salah satu teman saya yang mempunyai industri ternak lele yang alhamdulillah sudah mempunyai beberapa kolam yang sangat banyak untuk hasilkannya. Jadi untuk itu ikuti saja video saya untuk mengetahui apa saja yang ingin saya bicarakan dalam wawancara tersebut. Kemudian untuk hasilnya bisa dilihat di link video YouTube saya. Kali ini dalam melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas UTS Sosiologi Industri, saya mengambil salah satu industri rumahan yang bergerak pada sektor produksi ternak ikan lele siap konsumsi. Untuk lokasinya sendiri berada pada Desa Gumringrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Usaha industri rumahan ini yang awalnya memproduksi ayam dan juga telur, kini industri berganti menjadi ternak ikan lele yang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun ini. Dalam ternak ikan lele ini, Mas Bagus selaku pemilik kolam merintis usahanya mulai tahun 2018 dan awal mula pembongkaran kandang ayam yang kemudian dibangunlah sebuah kolam hingga sekarang bisa sukses dalam memproduksi ikan lele. Mengenai jadwal pemberian pakan lele sendiri ini cukup sehari 2 kali pada saat pagi dan sore hari. Untuk pakannya sendiri ini Mas Bagus menggunakan pelet atau pakan instan. Kadang juga dikasih jeroan ayam untuk dijadikan selingan makanan lele. Kemudian untuk jumlah lele setiap satu kolam berisi 5.000 ekor lele. Jadi untuk 5 kolam ikan berjumlah 25.000 ikan lele yang diproduksi hingga siap konsumsi. Lalu untuk jenis ikan lele di ternak ini merupakan lele dumbo, bukan lele lokal, karena ikan lele dumbo ini dapat dalam perawatannya sendiri lebih mudah dan juga lebih cepat gemuk dibandingkan ikan lele lokal. Kemudian untuk ikan siap panen ini membutuhkan waktu hingga 4 bulan untuk siap panen. Untuk hasil dalam sekali panen setiap kolam ikan lele ini berkisar 1-2 kuintal. Jadi untuk hasil panen semua dari kelima kolam tersebut bisa menghasilkan 5-10 kuintal jika secara total, sehingga untuk omsetnya sendiri bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Lalu kemudian untuk ikan yang sudah siap konsumsi ini paling banyak langsung dijual ke pasar ikan yang berada di daerah kota. Kemudian ada sebagian lagi didistribusikan juga ke usaha rumah makan penyetan ikan segar yang lokasinya tidak jauh dari sekitar Lamongan. Metode pertama, social mapping. Jadi metode ini yaitu melihat fakta sosial dan juga pola relasi sosial sehari-hari yang dilakukan oleh pemilik kolam lele ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam pemenuhan kolamnya. Contoh untuk membeli pakan ikan lele dan juga mendistribusikan lele, Mas Bagus harus menempuh jarak 8 km ke arah utara dengan melewati jalan utama yang berada di depan rumahnya. Bukan hanya itu saja, ada lagi yaitu pola relasi dari peternak lele ini. Jadi untuk awal beliau membangun sebuah kolam, jadi di sini kan ada area toko bangunan. Nah, jadi untuk saudara kamu sendiri untuk membangun sebuah kolam, dia membeli bahan bangunan pada toko bangunan yang sudah ada di depan rumahnya atau sebelah samping rumah. Dan kemudian untuk mengenai isi dari kolam tersebut, di sini kan terdapat waduk atau telaga. Jadi di belakang rumah agak ke utara dia ada sebuah waduk. Jadi untuk airnya diambil dari telaga tersebut untuk isi air dari kolam. metode yang kedua yaitu diagram Venn. Metode ini melihat masalah krusial atau masalah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan industri. Jadi dalam sistem penggambarannya ini ada diagram lingkaran yang berupa kertas mulai dari lingkaran besar hingga lingkaran kecil, yaitu menandakan bagaimana adanya masalah yang sangat penting dan juga besar hingga masalah yang kecil, seperti di dalam video berikut ini. Ini kan sudah diisi semua ya. Jadi dalam sebuah ini akan saya buatkan lingkaran permasalahan lah. Nah, dalam lingkaran permasalahan ini adalah masalah-masalah yang sedang atau yang sudah dihadapi. Berarti yang pertama ini untuk ilmu cuaca ini kayak itu besar ini dapat di sini ya. Jadi paling besar pengaruh ya. ya. Setelah itu
ini langsung makan, ini tiba-tiba hilang karena efek dari perubahan cuaca. Gitu. Setelah itu ini kematian mendadak karena ya perubahan iklim itu termasuk alasannya. Jadi untuk harga pakan sendiri apa masih gabung sendiri atau Tidak, ini emang ada masalah? permasalahan dari Faktor lain? faktor lain lah dari profesornya. Terus ini untuk Ini sebenarnya nggak begitu penting sih, soalnya kan jarang juga. tapi ya sebagai ancaman juga. Sebagai ancaman juga. Oke, jadi dapat disimpulkan untuk permasalahan yang dihadapi dalam ternak lele ini adalah iklim, pertama iklim, kemudian ada perpotongan lagi yang diakibatkan dari iklim itu nafsu makan berkurang ya. Iya. Terus kemudian efeknya kematian mendadak pada ikan tersebut. Iya, benar. Terus permasalahan lain dalam lingkaran permasalahan di sini ada juga Melonjaknya harga pakan, harga pakan yang naik lah. Terus kemudian ada sisi lain munculnya hama predator yang makan ikan sehingga mengakibatkan apa, hasil kurang. Lanjut kepada metode yang ketiga, yaitu food basket, di mana melihat pola konsumsi yang dibutuhkan oleh pemilik kolam. Antara lain yang pertama yaitu pelet atau pakan instan. Ini merupakan pokok kebutuhan utama. Yang kedua yaitu ember sebagai wadah ikan saat panen. Yang ketiga yaitu berupa serok jaring ikan untuk menangkap ikan. Keempat yaitu terpal ikan lele, yaitu tempat sementara untuk hasil panen. Nah, lalu yang kelima ini adalah mobil pick up sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan hasil panen dari ikan lele tersebut. Metode terakhir yaitu metric scoring. Metode ini melihat skala prioritas masalah yang muncul. Jadi permasalahan yang Masnya tadi sudah pilih dan sudah tulis beserta ukuran dari lingkaran diagram ini tadi itu diwujudkan dalam skor atau jumlah. Nah, untuk alat peraganya sendiri ini saya menggunakan biji jago. Jadi untuk skor dalam materi skor ini paling tertinggi yaitu pada iklim cuaca, karena ini merupakan pengaruh yang paling urgent lah menurut Mas Edi sebagai pemilik ternak lele juga, karena bisa mengakibatkan ikan itu nafsu makan berkurang dan juga makin mendadak. Nah, ini termasuk dalam pengaruh yang sangat penting lah. Iya. Dan untuk kemudian disusul untuk permasalahan nafsu makan berkurang di poinnya 8, terus harga pakan naik 7, terus kemudian kematian mendadak itu 7 juga secara negara pakan naik, terus kemudian nama predator ini 4 karena jarang juga Jarang. Tapi kalau muncul ya gitu, makan ikan. nafsu makan. Untuk solusi dari masalah tersebut, pemilik kolam lebih peka untuk memahami iklim atau cuaca, sehingga masalah bisa diminimalisir dengan baik. Nah, itu tadi merupakan pemaparan sebuah video dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri. Saya harap atas video saya buat ini, teman-teman dan para penonton lainnya yang melihat video ini mendapatkan hikmah dan juga pembelajaran dari apa yang saya lakukan mengenai tugas ini. Kemudian untuk pemilik kolam ikan lele, terima kasih untuk waktunya. Diperbolehkan untuk saya meminta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.